Jangan pakai istilah muhrim, bukan muhrim. Muhrim itu artinya orang yang melakukan ihram di Mekah, yang tawaf di Ka'bah itu, yang pakai baju, namanya muhrim itu. Pakai baju selendang itu, yang dilipat-lipatkan itu ya. Namanya itu muhrim. Kalau jalur nasab itu namanya mahram, bukan muhrim. Ya, orang banyak keliru, banyak salah sangka. Kalau bilang muhrim, bilang saja, saya ini bukan muhrim. Kalau muhrim itu di Mekah, sedang tawaf, sedang haji itu, melaksanakan haji itu. Digitukan saja sudah. Hanya orang-orang awam itu ngambil istilah sekarepan. Muhrim itu orang yang ada di Mekah itu, yang melaksanakan haji itu. Yang pakai baju ihram namanya muhrim. Orang yang melaksanakan ihram artinya muhrim itu. Kalau mahram itu dari sanak famili yang tidak diperbolehkan dinikah, namanya mahram. Haram dinikah. Mahram itu orang yang haram dinikahi, baik laki-laki atau perempuan. Namanya mahram, orang yang haram dinikahi. Bukan muhrim gitu. Saya ini apa namanya? Ya banyak disinggung lah. Bukan muhrim. Memang bukan muhrim itu. Kalau muhrim pasti ada di Mekah, di Masjidil Haram. An Aliin, dan riwayatakan saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Double doanya, radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Tafaddal ala man syi'ta, tafaddal gawe keutamaan sira. Tafaddal gawe keutamaan sira ala man ing atase wong. Ing atase wong syi'ta kang karep sapa man. Kang karep sapa man. Ai ahsin tegese bagusa kena sira. Bagusa kena sira ilaihi maring man. Ilaihi maring man. Wa an'im lan paring nikmat sira. Wa an'im lan paring nikmat sira alaihi ing atase man. Alaihi ing atase man. Fa anta moko utawi sira. Fa anta moko utawi sira amiruhu iku dadi tuwane man. Dadi ratune man atau tuwane man sama. Iku dadi ratune man. Ai tegese in ahsanta lamun agawe bagus sapa sira. In ahsanta lamun agawe bagus sapa sira ila syakhsin maring awa-awaan. Maring awa-awaan bil atoi kelawan peparing. Bil atoi kelawan peparing sirta moko dadi sapa sira. Sirta moko dadi sapa sira amiron iku ratu. Iku ratu atau tuan sama. Lahu maring syakhsin. Lahu maring syakhsin. Apa katanya sandi? Tafaddal ala man syi'ta. Buatlah kamu keutamaan terhadap orang yang kamu kehendaki. Siapa saja terserah buat keutamaan. Maksud buat keutamaan gimana? Berbuat baik, menolong orang, berbuat baik, memberikan orang sesuatu. Sedekah sama orang, menolong orang, membantu orang. Pokoknya segala macam bentuk berbuat baik pada orang. Atau beri nikmat, atau semisal memberi hadiah, beri sedekah, beri makanan dan yang lainnya. Maka fa anta amiruhu, pasti kamu akan jadi ratunya orang itu, akan jadi rajanya, akan jadi tuannya. In ahsanta ila syakhsin bil ato' sirta amiron. Pasti akan jadi tuannya, tadi ratunya. Gimana maksudnya? Biasanya kalau orang itu sering ngasih, semisal kalian sering dikasih oleh satu orang, ya, sering dikasih, sering ditolong, pasti kamu akan memuliakannya. Gak mungkin kamu akan menghina dia, iya kan? Pasti mungkin juga sekalian memuliakannya, melebih-lebihkan keutamaannya. Orang itu bagus orangnya, orang itu gak pelit, dermawan, orang itu ya
rasa belas kasihnya sangat tinggi, sangat besar. Sering ngasih sama saya, sering nolong saya, bahkan ketika saya kesulitan sering nolong saya, bahkan ketika saya ada musibah dia sering ngasih solusi, memberikan kepada saya, disuruh sabar, dan yang lainnya. Jadi kayak melebih-lebihkan orang itu. Ketika orang itu sering ngasih, sering menolong, sering membantu, dan yang lainnya. Makanya orang itu pasti sirta amiron, pasti akan jadi ratunya. Karena apa kok jadi ratunya? Karena selalu dimulia-muliakan, disebut kebaikannya toh. Makanya kata sini, tafaddal ala man syi'ta. Jadi buatlah kebaikan kepada orang kamu kehendaki, siapa saja terserah. Maka kamu pasti akan jadi ratunya. Selalu dibangga-banggakan sama orang itu. Ya kan? Pasti terjadi seperti itu. Dan kenyataannya memang seperti itu kan. Ya. Ketika kalian atau keluarga kalian ada orang baik sama keluarga kalian, pasti sama keluarga kalian itu diutama-utamakan orang itu. Dibangga-banggakan. Disebut-sebut kebaikannya. Kan seperti itu. Jadi kalau orang dermawan itu pasti banyak orang yang menyanjung. Kalau orang dermawan, pokoknya tidak usah diungkit-ungkit. Kalau diungkit-ungkit selain menyanjung nanti orang itu dermawan ya, nggak pelit orang itu. Tapi dengan dermawannya kok sering mengungkit-ungkit. Apakah nanti jadi rasanan juga mungkit-ungkitnya itu? Jadi sebisa mungkin jadi orang dermawan yang ikhlas, benar-benar ikhlas, nggak mungkit-ungkit kedermawanannya. Pasti jadi amiron, akan jadi raja, ratunya nanti. Semakin banyak dia berbuat baik sama orang, berarti semakin banyak jadi ratunya orang itu. 1000 orang dia berbuat baik kepada 1000 orang, berarti menjadi ratunya 1000 orang itu. Maksud ratu bukan lantas seperti ratu-ratu dalam kerajaan itu, bukan. Maksudnya ini juga selalu dibangga-banggakan dia oleh orang, selalu disebut-sebut kebaikannya. Sebetulnya mudah. Tapi bukan lantas kita itu selalu menyanjung-nyanjung orang yang sering mengasihi kepada kita, tidak juga. Atau kita mengutamakan, menghinakan diri di depan orang yang sering ngasih-ngasih sama kita, tidak juga. Kan kalau kita mengutamakan orang karena kekayaannya, asyaddu, makruhnya itu asyaddu makruhan. Makruhnya itu sangat dimakruhkan. Kalau kita mengutamakan orang karena kekayaannya, karena hartanya. Bahkan ada riwayat hadis dilaknat oleh Allah. Orang yang menghinakan dirinya, merendahkan diri di depan orang lain karena kekayaannya, karena hartanya, dilaknat. Nah, insyaallah. Da'anallah man tawaddu'a ligoni. Kalau kita menghormati, memuliakan, menghinakan diri atau mengutamakan orang lain itu, menghinakan diri di depan orang yang kita anggap dia orang yang alim dalam segi ilmu agama, itu malah anjuran. Kita menghinakan diri, merendahkan diri karena kealimannya, karena segi ibadahnya lebih banyak. Ini orang alim, ini orang soleh, saya harus merendahkan diri, menghinakan diri depan dia. Nah, yang seperti itu malah dianjurkan, disunahkan, dianjurkan. Tapi kalau merendahkan sama orang kaya karena kekayaannya, tapi kalau misal ada orang kaya, selain kaya dia orang alim, statusnya dua. Ada orang ini orang alim, sekaligus dia orangnya kaya, dermawan, dermawan. Ini tergantung niatnya nanti. Orang yang mau menghormat dia, merendahkan diri di depan dia. Kalau dia niatnya menghormat, merendahkan diri di depan orang itu karena kealimannya, ini dapat pahala, anjuran memang.
Tapi kalau niatnya itu merendahkan diri di depan dia karena kekayaannya, ya, karena kekayaannya, maka ini termasuk hukum dimakruhkan, bahkan dilaknat oleh Allah. Tidak boleh. Karena merendahkan diri dengan tujuan dunia itu sangat hina. Tapi memuliakan, merendahkan diri dengan tujuan akhirat itu sangat dipuji. Kalau tujuannya dunia sangat dihina. Kekayaan itu kan tujuan dunia, sangat dihina. Was'al man syi'ta fa anta asir was'al lan jalu osiro. Was'al lan jalu osiro man ing wong. Man ing wong. Jadi kalau sama orang kaya, pejabat atau orang kaya, nanti jangan ya hormat ya biasa kepada orang yang lebih tua, lebih sepuh semisal. Tapi jangan merendahkan diri. Sebagaimana kamu merendahkan diri sama orang alim atau orang ulama atau orang soleh. Jangan disamakan. Ya biasa-biasa saja. Menghormat sama pejabat, menghormat sama orang kaya itu. Takutnya ada di hati kita itu menghormat karena kekayaannya atau menghormat karena jabatannya. Misal jabatannya Pak Tinggi, jabatannya gubernur, jabatannya presiden semisal. Kalau kita menghormat karena jabatan atau karena hartanya, kekayaannya, kita masuk terperosok di itu pada hukum makruh, bahkan dapat laknat dari Allah. Kita harus benar-benar menata bagaimana sikap kita kepada orang-orang kaya yang bukan orang alim, atau sikap kita kepada orang-orang alim, ulama atau orang-orang soleh, ya. Atau duriyah Nabi, lain lagi itu sudah anjuran, bahkan itu merendahkan diri kita itu anjuran. Jadi kalau karena kekayaannya itu malah jadi dilaknat oleh Allah. Makruhnya itu sangat dimakruhkan, bukan hanya makruh biasa, sangat dimakruhkan. Asyaddu. Pas ngemis cium tangan, ngemis, merendahkan diri, pengen dikasih uang, semisal sama Pak Tingginya. Bahaya ya, nggak usah. Was'al lan jalu sira man ing wong syi'ta kang karep sapa sira, kang kersa kang karep sapa sira. Fa anta moko utawi sira asiruhu iku dadi tawanane man. Iku dadi tawanane man. Sebaliknya, mintalah sama orang kamu kehendaki, terserah. Tapi kamu pasti akan jadi tawanannya. Maksud jadi tawanannya gimana? Kamu kayak sudah orang yang sering kamu mintai, sering kamu minta, itu menganggap kamu jauh lebih rendah nanti. Maksud jadi tawanan, menganggap kamu jauh lebih rendah, punya aib, bahkan gak terhormat. Kalau orang sering minta sama orang, semisal orang khusus, pasti orang itu nanti menganggap kamu gak terhormat. Karena orang-orang suka minta itu. Lama-kelamaan dianggap nggak terhormat. Nggak terhormatnya ini maksudnya dianggap rendahan. Dianggap orang rendahan. Bahkan kalau ada celahnya sedikit, semisal punya salah sama orang yang sering dia mintai, maka nanti ini sering minta sama saya, nggak bersyukur kok malah ini. Nah, diungkit-ungkit terus nanti. Ketika ada salah sedikit, diungkit-ungkit nanti. Diungkit-ungkit. Ya. Minta sama saya kok begitu sifatnya sama saya. Nah, seperti itu terus nanti. Akan jadi aib yang diungkit-ungkit. Makanya direndahkan. Menjadikan seorang itu rendah nanti malah. Jadi tawanannya.
jadi budaknya. Gampang disuruh-suruh, gampang jadi tawanannya. Iya, kalau disuruh-suruh orang alim, orang-orang soleh, dapat berkahnya. Disuruh sama orang-orang kaya karena kekayaannya, atau karena disuruh-suruh sama orang karena kita menghinakan diri, kata kita mengharap kekayaannya, ini malah menghinakan diri, bukan memuliakan diri, malah menghinakan diri. Justru kalau sebaliknya kita merendahkan diri pada ulama, pada orang soleh, malah memuliakan diri kita. Jangan kalian bayangkan orang-orang yang mulia itu para habaib, orang-orang alim, orang-orang soleh itu mereka tak pernah merendahkan diri di hadapan gurunya. Tidak. Justru mereka yang lebih jauh dari kita dalam segi menghormat, memuliakan gurunya, bahkan merendahkan diri di depan gurunya, ya, menghinakan diri di depan gurunya itu jauh lebih besar. Sikap mereka itu. Makanya mereka diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Di antaranya yang banyak jadi ulama, orang soleh itu karena sikap kepada gurunya sungguh sangat luar biasa. Di antaranya menyebabkan itu. Kalian sering dengar kisahnya para habaib, ulama-ulama itu. Gimana mereka ketika berguru, saat berguru, sikap mereka kepada gurunya gimana? Itu pasti sangat luar biasa. Dan mungkin kita nggak mampu masih untuk meniru seperti itu. Masih belum mampu kita. Sungguh sangat luar biasa. Bahkan ada yang sampai itu katanya kayak Khalil Bangkalan, yang pernah saya dengar ceritanya ketika ada di Mekah, rela pengen diinjak oleh gurunya, tidur di depan pintu masjid. Rela pengen diinjak oleh gurunya saat gurunya mau sholat di masjid tengah malam, biar bangun lebih dahulu dan menyiapkan sajadahnya gurunya, persiapan perlengkapan sholatnya, tasbihnya dan yang lainnya. Takutnya kalau nggak tidur di depan pintu, nggak bangun kalau gurunya masuk ke masjid, nggak tahu. Jadi nggak sempat untuk menyiapkan segala peralatan ibadahnya. Sampai seperti itu. Kayak Khalil Bangkalan ini. Jadi merendahkan, jauh menghinakan diri depan gurunya. Mengutamakan lebih guru-gurunya. Bahkan juga kisahnya kita ketika belajar di Sidogiri, ya, kayak Khalil Bangkalan itu memang ngajinya ke Sidogiri, cuma mondoknya bukan di Sidogiri, di daerah Bangil kalau nggak salah itu. Dari situ beberapa kilo, mungkin perkiraan 3 kilo lebih. Itu ketika sudah masuk, ketika dari keraton ya naik dokar itu nggak mau pakai terompah, sudah terompahnya dilepas sudah, saking takdimnya sama Sidogiri, sama gurunya. Setiap perjalanan pulangnya pasti menghatamkan surat Yasin 41. Berangkatnya hatam Yasin 41 kali dibaca karena hafal Yasin, man. Pulangnya juga hatam ya surat Yasin 41 kali. Kemudian nyampe di desa Sidogiri, sebelum nyampe di desa Sidogiri, desanya ini berhenti dulu, sudah turun. Nggak mau, terompahnya dilepas, turun tanpa alas kaki, menghormat sama Sidogiri, sama gurunya. Ketika mau masuk pondok pesantren Sidogiri, uluk salam. Assalamualaikum kiai ini maksudnya. Langsung dapat balasan jawaban dari kiai. Suara. Waalaikumsalam. Beliau dari saking takdimnya, hormatnya kepada guru, mendapat keistimewaan seperti itu. Dijawab salamnya langsung, meskipun nggak ada gurunya. Ada suara gurunya menjawab salamnya. Terus seperti itu selama belajar di Sidogiri, selama mengaji di Sidogiri. Akhirnya bukan hanya ilmu yang dia peroleh dari Sidogiri, berkah besar yang ada di Sidogiri dia peroleh juga. Jadi ulama besar, jadi waliullah, bahkan murid-muridnya banyak yang jadi kekasihnya Allah juga. Siapa murid-muridnya yang jadi kekasihnya Allah? Kiai Ahmad Siddiq Jember, Kiai As'ad Samsul Arifin Sukerjo, Kiai Hashim Asy'ari, muridnya juga Kiai Hashim Asy'ari. Kemudian
Kiai Wahab Hasbullah, muridnya juga, muridnya apa namanya, Kiai Khalil Bangkalan. Jadi ulama, jadi waliullah semua. Nggak banyak dulu santrinya, tapi jadi semua, jadi semua. Karena mereka murid-muridnya sungguh takdimnya luar biasa terhadap gurunya. Orang-orang dulu itu tidak usah dia sampai diajari, sudah ngerti dari santri-santri seniornya akhlak sikapnya kepada gurunya, sudah ditiru. Kalau santri sekarang kalau nggak diajari nggak mau niru. Kalau nggak diajari, butuh diajari kalau sekarang. Kalau dulu nggak, gimana cari tahu sendiri, gimana caranya bersikap kepada guru sebaik-baik mungkin, cari tahu sendiri dan diamalkan. Sekarang sudah dikasih tahu, sudah disuruh tirukan, masih nggak diamalkan. Nah, ini bedanya sekarang sama yang dulu. Tapi ya sebagian ya mengamalkan, sebagian dari kita ya juga apa namanya, menirukan ulama-ulama dulu. Insyaallah. Ai tegese was'al lan takono sira. Jaluk was'al lan jaluk sira. Was'al lan jaluk sira annasa ing manungsa ma ing barang. Ma ing barang tahta juhu kang butuh sapa sira ing ma. Kang butuh sapa sira ing ma minal mali saking arta. Saking arta wal ilmi lan ilmu. Fa in ihtaja maka lamun butuh sapa sira. Maka lamun butuh sapa sira ila syakhsin maring awa-awaan. Maring awa-awaan fitilka fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono malkur, ing dalam mengkono-mengkono malkur sirta maka dadi sapa sira. Sirta maka dadi sapa sira abdan iku kaula. Abdan iku kaula lahu kadue syakhs. Lahu kadue syakhs. Mintalah sama orang, terserah berapa orang yang kamu minta. Apa-apa yang kamu butuhkan, harta, atau kamu minta ilmu, belajar sama orang itu sama. Atau kamu minta harta sama orang kaya itu, kamu mintai uang semua. Maka nanti juga kamu akan jadi budaknya. Pantas sesuai sebagaimana ya sabda Sayyidina Ali itu kan. Ana abduman alamani harfan wahidan. Saya ini jadi budaknya orang yang mengajarkan saya satu huruf ilmu. Satu huruf. Kalau ilmu saja yang diminta, itu pasti dia jadi budaknya orang yang mempunyai ilmu itu. Apalagi harta. Apalagi harta. Otomatis dia pasti menghinakan dirinya kepada orang itu. Tapi bedanya apa? Kalau ilmu yang dia capai dengan cara menghinakan diri, maka justru dengan menghinakan diri itu akan memuliakan dia nanti, dimuliakan oleh Allah. Sejauh mana dia memberikan jiwanya kepada ilmu itu, kepada gurunya, maka sejauh itu pula nanti dia akan mendapatkan kesuksesan yang akan dia capai dari ilmu itu. Ilmu itu akan memberikan sepenuhnya kepada dia. Tapi tidak sebaliknya, kalau yang dia capai menghinakan diri karena harta, karena dunia, maka justru tambah hina dia, bukan tambah mulia. Dia menghinakan diri justru tambah hina. Ini kita harus pintar-pintar membedakan. Kalau masalah harta, masalah dunia, jangan menghinakan diri. Lebih baiknya kita malah ada di atas, sering ngasih. Tapi jangan menghinakan diri dengan apa? Dengan merendahkan diri kepada orang-orang yang kaya, pejabat-pejabat pemerintah, orang-orang berpangkat, punya jabatan. Justru nanti akan menyebabkan kita hina. Li'annan sedikit lagi. Li'annan nufusa karena setuhune piro-piro ati. Karena setuhune piro-piro ati atau piro-piro nafsu.
pira-pira nafsu. Jubilat iku den watak apa nufus, iku den watak apa nufus, yuhibbu demen. Yuhibbu apa? Ba itu ya, ba ya. Oh, bihubbi man kelawan demen wong. Kelawan demen wong ahsana kang gawe bagus sapa man. Kang gawe bagus sapa man ilaiha maring nufus. Ilaiha maring nufus kama kayak keterangan fil hadis yang dalam hadis. Sebagaimana hati kita, ya, hati kita ini sudah menjadi watak senang sama orang yang berbuat baik sama kita. Kita ini pasti senang sama orang yang berbuat baik sama kita. Sebaliknya, kita justru benci sama orang yang berbuat buruk sama kita. Kalau sama orang yang berbaik sama kita, kita pasti senang. Itu jadi watak sudah. Jadi watak. Semakin orang itu banyak orang berbuat baik sama kita, semakin kita itu memuliakan mereka, semakin kita itu membanggakan mereka. Jadi wataknya kita sudah. Jadi wataknya setiap manusia itu pasti senang sama orang yang berbuat baik sama kita. Tapi ada sebagian ulama-ulama kita itu justru untuk melatih jiwanya agar supaya tidak punya rasa dendam sama musuh-musuhnya, musuh kita. Malah sama orang yang benci sama dirinya, sama ulama-ulama itu, justru malah dibanggakan. Berarti dia dapat pahala lebih dari Allah. Selain dia sabar, justru malah dikasih. Kalau ketika ada ulama kita ada ceritanya itu. Dirasani, dicaci, dihina, dikritik ini itu. Didatangi orang yang mengkritik, menghina itu, didatangi. Dikasih uang. Yang ngerasani, yang gosip itu dikasih uang. Alhamdulillah, terima kasih ya, ini tak kasih uang. Kamu sudah ngerasani saya, kamu sudah gosip saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semakin kamu banyak ngerasani saya, maka derajat saya semakin ditinggikan oleh Allah. Semakin banyak pahalanya saya nanti. Seperti itu. Ini lain lagi tingkatannya itu sudah. Kita ini ya cukup bisa bersabar saja itu sudah bagus, sudah, apalagi bisa seperti itu. Malah bangga ketika ada orang yang ngerasani kita, ada orang yang berbuat dolim kepada kita sabar, selain itu kita bersyukur. Berarti kita ini selain lulus diuji, bersyukur karena telah lulus ujian dari Allah, bersyukur juga karena kita yakin bahwa kita akan diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan kesabaran kita, dapat pahala. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah.